pemirsa, kembali lagi di Mister Tukul Jalan-Jalan. Kali ini Mister Tukul akan berjalan-jalan di kota Salatiga yang memiliki bangunan-bangunan bersejarah buatan Belanda. Salatiga sendiri merupakan kota kecil yang berada dekat dengan kota Semarang. Dahulu kota Salatiga merupakan kota yang dianggap strategis oleh Belanda. Dan oleh bangsa Belanda pula, Salatiga dijadikan pusat kota militer. Nama Salatiga sendiri pun diambil dari sebuah legenda dan sebuah prasasti yang terletak di Dukuh Pelumpungan. Prasasti ini ditulis dengan huruf dan bahasa Sanskerta di atas sebuah bongkahan batu besar. Batu yang sudah berumur ratusan tahun ini berisi doa dan ketetapan hukum yang disahkan oleh raja terdahulu. Dengan berat 2 ton dan berdiameter 5 meter, batu ini menjadi bukti bahwa kota Salatiga sudah berumur lebih dari 12 abad. Nah pemirsa, seperti apa penelusuran Mister Tukul di kota Salatiga? Saksikan hanya di Mister Tukul Jalan-Jalan. Nah pemirsa, ketemu lagi di Mister Tukul Jalan-Jalan. Pemirsa di seluruh alam semesta dari dunia nyata maupun gaib. Sekarang saya berada di kota Salatiga. Salatiga atau Tree Wrong. Wrong itu salah. Nilainya 7 ya? Nilai 7 masih naik. Saya datang ke sini atas undangan dari Bapak Wali Kota Salatiga, yaitu Bapak Yulianto Arwana untuk datang di rumah dinasnya. Ke rumah dinas Pak Yulianto? Iya. Loh, ini saya juga baru dengar nih Mas Toko. Jadi saya kedatang ke Salatiga ini janjian sama Mas Toko juga kan sebenarnya juga dengar kabar dari masyarakat bahwa di rumah dinasnya Pak Wali Kota sendiri ada penjara Belanda. Ada penjara Belanda ya, seperti kita tahu kan yang namanya penjara atau tempat-tempat peninggalan sejarah itu kan menyimpan banyak misteri kan. Nah ini kok di rumah dinasnya ini? Penasaran? Wah, penasaran pemirsa? Itu terus Mister Tukul Jalan-Jalan. Rumah Dinas Wali Kota merupakan salah satu bangunan Belanda yang ada di kota Salatiga ini. Konon dulunya rumah ini dibangun tahun 1980 oleh Belanda sebagai tempat tinggal petinggi Belanda dan dikelilingi oleh pasukan kompeni. Pada tahun 1942, rumah ini juga sempat diserahkan kepada tentara Jepang. Banyaknya tentara asing yang tinggal di rumah ini menyisakan kenangan pilu tentang kejadian-kejadian yang pernah terjadi di rumah ini. Seperti ruangan penjara ini misalnya, akses untuk memasuki ruangan ini ditutup rapat-rapat karena seringnya kejadian-kejadian ganjil yang terjadi di dalamnya seperti suara pria menangis, suara minta tolong, jeruji penjara yang berbunyi sendiri, dan penampakan pria di sudut penjara. Tak hanya di dalam penjara, menurut beberapa karyawan, sosok wanita dan harimau juga sering terlihat di sekitar rumah ini. Nah pemirsa, Mister Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada, kita sudah di depannya rumahnya beliau, rumah dinasnya ya. Ya kita masuk aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sebelum rawu, masuk. Pak ini kita. Sebelum rawu. Nah pemirsa, Mister Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun gaib. Sekarang saya sudah ketemu dengan beliaunya, sangat luar biasa. Tampangnya nggak beda jauh dengan saya, menurut orang banyak ya. Monggo. Kok ada Pak Leo? Apa kabar Mas Bulu? Bisa ketemu di sini. Aduh. Halo. Iya. Kok ada Pak Leo sama Mbak Erni di sini? Iya, kita juga baru nyampe. Pengen lihat-lihat kota Salatiga, Mas. Wah, subhanallah, enak banget. Saya lebih tertarik dari tadi masuk duduk di sini. Saya melihat ada beberapa bagian ruangan yang belum digunakan ya, memang mungkin tidak digunakan di sini. Sebenarnya ada beberapa ruang, kalau tidak salah di sebelah ujung sana. Itu yang selalu setiap hari dinyalakan lampunya, Pak. Setiap hari? Ya, tidak pernah dimatikan. Kenapa? Ada kalau matikan katanya dia nggak sibuk kalau orang Jawa bilang. Pemirsa, seperti apa situasi dan energinya ada ruangan yang kita datangi nanti bersama Pak. Ikuti terus Mister Tukul Jalan-Jalan.
agak terasa ini. Kalau lain-lain enggak. Sampai gini Nanti deh. Dulunya sekali saya tidak tahu pada Zaman dulu, pemerintahan J, wali kota yang keberapa, tetapi yang sebetulnya memang ada beberapa dari beliau yang memang melakoni Nun Sewu, melakoni tirakat tertentu dengan tujuan yang Nun Sewu baik, sehingga beliau itu juga memiliki beberapa J dan peliharaan Nun Sewu. Dalam artian saya dari tadi merasa disambut sosok harimau, dan memang di sudut sana belakang situ ada satu gorong-gorong air yang dibuat pada zaman Belanda, yang kemudian tidak ditutup dengan sempurna, dibiarkan terus itu, dan itu juga merupakan salah satu tempat mereka bermukim. Jadi energi di ruangan ini terus bergejolak setiap hari. Kenapa dibutuhkan lampu? Karena supaya menyeimbangkan saja. Kalau tidak dia akan terjadi kegaduhan. Pak ya, Mbak lihat sama. Jadi kalau diibaratkan dari pada saat masuk sini, kadang-kadang kalau saya masuk ke sebuah lokasi yang memang secara energi negatifnya terlalu besar, itu otomatis badan recycle untuk netralisir. Jadi di sini memang faktor energi gelapnya itu banyak di pojok. Itu saya ngeliat kayak bubuk mesiu yang ambang atmosfernya. Itu jadi sebenarnya bukan energi murni dari tempat ini. Jadi seperti ada dari luar mungkin mencoba untuk mengirim sesuatu tapi di filter. Jadi ibaratnya kalau misalnya tempat pencucian ini adalah saringannya di sini. Belum masuk sana, tapi kondisinya adalah energi-energi tersebut itu bisa untuk ke orang-orang yang tinggal di sini, itu bisa mengakibatkan mungkin emosi yang tinggi atau ketidakharmonisan seperti itu, atau pekerjaan yang ada aja tidak selesai seperti itu sih. Mungkin memang harus dinetralisir. Penyumbatan terus ya. Kalau Mbak Erni apa yang dilihat? Enggak sih, mau tanya aja sama Bapak. Ini kan selalu nyala ya Pak. Pernah nggak sama Bapak tuh dimatiin gitu? Dan belum pernah kita matikan. Jadi kalaupun mari cepet-cepet kita cari lampu. Mati sendiri pernah. Mati sendiri. Sering mati atau? Enggak juga. Jadi kalau begitu mati kita cari lampu pengganti lah. Luar biasa sekali ya. Saya begitu masuk aja langsung printing semuanya. Kan saya mau tanya sama Pak Yulianto, Pak, saya dengar di rumah dinas ini ada penjara Belanda. Kalau boleh minta izin, sebenarnya mau ke sana sih Pak, sama Mas Tukul juga. Mungkin bisa bantu Pak Amir, karena Pak Amir itu sudah puluhan tahun di sini. Mereka yang lebih tahu situasi rumah dinas. Boleh kalau dapat izin. Ini Pak Amir ini sudah lama di sini. Oh iya Pak Amir. Ikut Pak Wali zaman dulu. Mereka tahu kondisi dari dulu. Aku mungkin nggak ikut ke penjaranya. Saya sama Erni mungkin mau ke rumah Belanda di daerah Kauman. Iya. Soalnya katanya rumah itu menarik juga Mas. Ada kejadian, ada noni-noni Belanda penampakan. Kita pengen lihat aja sih. Kita nyusul kali. Nanti nyusul aja ya. Ya, nyusul ya Mas. Pasti. Pak ya, Pak kali. Terima kasih. Enggak tidur sini. Aduh, saya mau ya. Nah, pemirsa Mister Tukul Jalan-Jalan, langsung aja kita menuju tempat yang diceritakan Mbak Cinta Prima, yaitu penjara Belanda di rumah dinas yang ada di sekitar. Ikuti terus Mister Tukul Jalan-Jalan. Saat ini walaupun enggak lama, ada yang duduk di sana. Betul.
Amir itu pernah merasakan apa dan ruangannya apa masih dipakai? Dulu pernah lihat apa, terus ada kegiatan apa dan dulu dipakai itu apa? Ya, kalau mah dulu setelah lama itu nggak dipakai. Ini memang ruang tertutup, nggak ada yang berani masuk sama sekali. Nah akhirnya, bentar karena ada yang tidak apa-apa, tenang saja. Tenang mas, senyap. Bisa masuk. Wah, kuat banget. Tadi Pak Amir bilang jangan ke pojok, di sekitar sini aja. Pak Amir bisa menjelaskan mungkin kepada pemirsa. Karena apa? Saat ini walaupun enggak nampak, ada yang duduk di sana. Betul. Pak Amir memang ya benar. Ada yang duduk di sebelah sana, jadi duduknya seperti orang tua, betul sekali seperti itu. Mbak Citra, boleh nggak Mbak Citra residual energi apa saja yang terjadi di penjara ini? Jadi Mas Teguh, tunggu ya, saya setiap pojok dulu. Kalau saya berdiri di sini, sebenarnya kondisinya pada saat masa penjajahan Belanda ini, siapapun yang mencurigakan di luar itu akan segera dijebloskan ke sini, dan itu tidak dipedulikan kapasitas untuk orang di sini ada berapa. Bentuk penyiksaannya itu sendiri juga step by step. Pertama diinterogasi dulu, diberi pertanyaan. Tapi kalau mereka mau menjawab, memberikan rahasia, dikasih makan. Tapi kalau tidak, dibiarkan kelaparan. Selanjutnya itu pakai bara apa sih? Pertama pakai puntung rokok, kulit tuh. Ya. Itu yang ringan. Ya, yang selanjutnya, kalau itu ada yang maksudnya jari, pokoknya yang dilukai dipotong, atau kalau nggak sampai nggak mau bicara akhirnya ya maksudnya nggak tahu pakai bahasa Belanda, kalau nggak mau bicara ya udah sekalian dipotong. Kalau masih bertahan hidup, ada yang sampai pada akhirnya dibiarkan menderita, yang seperti Pak Amir bilang, dibiarkan dia menggantung. Itu sebenarnya bentuk penyiksaan untuk memberikan informasi. Wah, gitu. Ngeri sekali ya. Kita lihat, tadi udah di sketsa sama ini mungkin penjaranya. Ini orang Belandanya. Oh, ini bentuk energi dari penjara ini. Ini orang-orang yang mau tinggal ini sampai seperti ini nggak? Benar nggak ini Pak? Betul. Gambarannya ini? Betul sekali. Iya. Ya, ini penyiksaan yang mungkin di ruangan ini kan lebih dari 50 orang masuk. Iya. Ini seperti ini juga ya? Iya, ada. Ini kan yang persis bayangkan untuk ini untuk mengintimidasi rekan-rekan lainnya dengan dilukai atau segala macam, semoga biar mau memberikan informasi. Pak Amir, Mas Teguh, ya, meskipun di sini juga sangat kuat sekali sejarah dan residual energinya sendiri, saya merasakan ada tarikan dari arah belakang. Wah. Mungkin yang diceritakan sama Pak Amir. Oke, siap. Sekarang kita akan menuju belakang yang energi lebih kuat. Jangan gampang menang, tetap di Mr. Teguh Jalan. Pemirsa, ternyata di dalam ada ruangan yang ukurannya berapa, 3x3 atau 2x3? 2x3. Biar Mbak Citra saja. Aduh, pokoknya bener tekanan udaranya pernah dipakai nggak? Pernah. Apa untuk apa? Dulu untuk kantor PPC, staf-staf yang ada di sini kalau malam hari yang jaga itu juga ketakutan. Ya, ada suara-suara atau disambung suara
juga penampakan yang seperti orang diseret. Jadi melihat orang diseret. Iya. Itu benar Bang Citra, benar. Jadi di sini pernah dipakai juga, di karyawannya itu pernah ketakutan karena ada melihat orang diseret juga. Iya, betul. Karena memang begitu, yang terlihat seperti itu. Jadi setelah saya masuk, Mas, memang di dalam banyak ruangan. Tapi kalau dalam misalnya kondisi seperti sebuah film ya, itu memang ada lemari saat ini. Tapi kalau itu akan bergerak seperti ke masa lalu. Bentuknya dulu sebenarnya ada lampu di tengah. Hanya satu lampu yang menggantung, ada meja, ada kursi satu. Jadi setiap orang yang baru-baru ditangkap ditanyainnya di ruangan sini, Pak. Betul. Ibaratnya secara fisik dipukul, digampar, dijambak, kayak gitu. Ya, paling tidak kalau bisa difungsikan, digunakan untuk hal-hal yang bisa bermanfaat oleh Pemprov di sini ya. Sinar matahari juga kalau bisa dibiarkan masuk juga biar tidak lembab. Digunakan untuk kegiatan aktivitas, biar tidak diem, harus dibersihkan, biar lebih dikasih kerja bakti gotong royong untuk membersihkan, jadi biar lebih datang yang bersih-bersih lain. Gitu Mbak Citra ya. Tapi ini berhubung udah mulai sore, kita kan mau janjian sama Pak Leo sama Mbak Erni menyusul. Terima kasih Pak. Salam hormat Mas Keluarga. Terima kasih atas informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat oleh pemirsa di seluruh dunia nyata. Gitu. Terima kasih. Nah, pemirsa, saya menyusul Pak Leo beserta Mbak Erni ke rumah Belanda yang orang ceritanya banyak penampakan noni-noni Belanda dan banyak energi-energi negatif yang dari luar pengen masuk juga yang di dalam rumah itu bersama Mbak Citra. Ikuti terus Mister Tukul Jalan. Ada noni-noni yang memang di bawah tangga itu ada makam. Di kota Salatiga ini juga terdapat sebuah rumah peninggalan Belanda yang telah lama tak dihuni. Untuk menuju lokasi rumah ini, Leo Lumanto dan Erni AB harus melewati sebuah sendang, perkebunan yang dihuni oleh perkampungan astral, dan sumur tua buatan Belanda yang dihuni oleh sosok makhluk besar dan berbulu. Sendang yang terletak beberapa meter di belakang rumah Belanda ini dipercaya warga memiliki khasiat untuk menyembuhkan orang sakit dan membuat orang yang meminum air sendang ini awet muda. Konon banyak orang-orang dari luar Salatiga datang ke sendang Bondan ini untuk mengambil airnya dan mengambil permata yang konon katanya terletak di bawah pohon beringin yang berada tepat di samping sendang Bondan ini. Menurut beberapa warga, di sendang ini sering terlihat wanita cantik berbaju ungu mandi dan menghilang. Ada mata air. Mas, maaf ya, ada apa ya kok rame-rame di sini malam-malam? Kita mau ke rumah yang di ujung, Bu. Ini justru saya tertarik, saya motong jalan ini gitu. Tapi memang betul bisa ke rumah aja lewat jalan ini. Bisa. Tapi ini kok saya tertarik kok ada mata air, ada ini apa ini, Bu? Ya ini ada sumber airnya, memang ini sudah lama dari dulu. Memang dulu ada sering ada keanehan gitu. Oh gitu ya, cerita ada cewek mandi ya, cantik pakai baju ungu. Kemudian kalau dulu bapak saya pernah cerita ada cewek juga toh mandi pakai perhiasan gitu, mau diambil tapi tidak bisa berdiri bapak saya gitu. Ya. Tapi ini Pak, yang Erni jadi penasaran, ini kan kata bapak tadi banyak cewek-cewek ya, perempuan-perempuan. Apa mungkin ini tempat pemandian mereka semua gitu zaman dulu atau bagaimana? Jadi gini, dulu sekali sebelum lahan ini jadi perumahan segala macam, mestinya di sini ada semacam
kerajaan. Iya. Kerajaan. Iya, Mau dibilang kerajaan siluman kayak apa, saya nggak ngerti. Kemudian berlahan, tergusur, dibangun segala macam, dan mereka sebetulnya gini, yang menjadi sulit saya nggak tahu apakah memang tanah dalam pekarangan ini tidak boleh dijual, Bu, atau memang ada orang pernah berusaha bangun tetapi Selalu tidak. Ya, kalau setahu saya itu banyak yang mau membeli, tapi udah transaksi itu gagal gitu. Itu sering itu. Karena apa? Ucapan Ibu itu tadi itu benar. Jangan ganggu saya. Ya. Bu, Erni mau tanya nih, Bu. Ya. Setahu Ibu, selain orang-orang yang datang ke sini itu kan biasa kata Ibu tadi zamannya nyari togel untuk kejayaan atau apa. Tahu Ibu ada khasiat apa sih air tenang ini? Ya biasanya diambil buat awet muda. Oh, awet muda ya? Kayak Erni, Bu? Ya gitu. Nanti saya lihat dengan penglihatan spiritual saya. Secara magis daerah ini, tempat ini, Sendang ini memang masih punya nuansa magis. Ya terasa. Aura secara spiritualnya terasa. Tetapi ngomong khasiatnya, manfaatnya, wow, udah jauh berkurang. Ya, malahan saya pikir sudah tidak ada sama sekali. Sudah tidak ada sama sekali. Ya, sudah berpindah gitu. Ya. Auranya udah keambil. Bu, ya, biasanya. Aku pamit lihat meneruskan lagi. Oh iya. Terima kasih banyak ya. Sama-sama ya. Iya. Ya mari silakan, hati-hati. Pemirsa Mr. Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada, dari dunia nyata maupun dunia gaib. Saya bersama Mbak Citra Prima setelah dari rumah dinas wali kota yang dulu, sekarang kita di rumah peninggalan Belanda, Dukuh Kauman Salatiga, yang terkenal dengan penampakan noni-noni Belanda. Jadi apa energi yang ada sekitar rumah ini, Mbak Citra Prima akan menerawang, menelusuri, melihat residual energi yang tahun-tahun lalu sampai sekarang. Nah, seperti apa Mbak Citra Prima? Jadi sebenarnya nggak hanya di malam hari nih Mas Tukul. Menjelang sore hari sendiri suasananya sudah berbeda daripada rumah penduduk di sekitar. Tapi yang pasti, saya merasakan ada yang sangat kelam di sini. Tragis entah di masa lalunya atau apa, kita cari tahu. Nah, pemirsa, kita akan masuk ke sana. Mungkin paling tidak kita harus tahu dulu informasi-informasi dari masyarakat sekitar atau penduduk setempat. Dari pohonnya aja sudah sangat mengundang. Ya, sini Pak. Nah, ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa nih? Bapak Imron ini sebagai apa di sini nih? Ketua RT. Kabarnya ada penampakan sosok noni-noni Belanda, bener nggak nih Pak RT nih, Pak Imron nih? Betul. Biasanya jam berapa biasanya munculnya itu? Ya, siang, malam? Jam malam. Jam di atas jam 1. Pas banget ya. Ada juga ini tempo hari itu laki-laki. Ada enggak perempuan yang nyinden di dalam juga. Nyinden. Lagu Kincir Ungu. Waduh. Itu siapa yang dengar ini? Anak-anak warga di sini Kauman. Jam-jam 1 juga. Jam 1 malam ya. Iya. Tapi nggak tahu kenapa saya melihatnya juga di sini ada lebih dari satu sosok penampakan sebenarnya. Saya ngeliat ada yang laki-laki, ada anak kecil juga sebenarnya. Ada anak kecil juga. Kalau Pak RT sendiri pernah melihat enggak? Ada. Itu ada noni-noni yang memang di bawah tangga itu ada makam. Nah, pemirsa kayaknya penasaran pemirsa, seperti apa energi dalam rumah itu. Mbak Citra Prima, Pak Imron juga ikut nganter sana kan? Mas Tukul juga lah. Kayak saya harus ngurusi catering dulu ini ya. Bisa ikut. Nah, pemirsa, ikuti terus Mr. Tukul jalan. Tahu Mbak Yu tahu siapa yang jahat? Saya sudah menganggap mereka keluarga sendiri.
Oh, kenapa mereka tega sama saya? Pemirsa Mister Tukul Jalan-Jalan, dimanapun Anda berada, saya sekarang udah berada di depan pintu rumahnya. Mas Tukul, saya hanya bisa mengantar sampai di sini. Loh, kenapa? Ini ada saudara saya yang bisa ngantar nanti sampai masuk dalam. Saya nggak enak masuk dalam. Kayaknya kalau nggak ada Pak Imron kayaknya juga gimana gitu. Oh gitu ya? Ya, ada. Mas Ahmad. Mas Ahmad, mari Mas Ahmad. Wah, ini ya. Salam, Mas Ahmad ya. Iya. Ini Pak Imron. Ya. Silakan nanti Mas Tukul. Terima kasih, salam hormat buat keluarga. Sepertinya Pak RT menyerahkan saudaranya. Ini Ahmad banyak ini mau ikut kita. Nah, langsung masuk ya. Pada waktu itu yang punya rumah ini dia punya istri sama selir-selirnya. Kebetulan selir-selirnya itu ada yang dari Jawa. Kebetulan nggak nyaman berdiri di sini soalnya gue. Kebetulan waktu itu terjadi ini ada sebuah meja. Ya, sebetulnya ada sebuah meja. Jadi karena dia selir itu kan terlalu baik mungkin ya dari orang Jawa gitu, dari Jawa. Dia dikasih racun. Jadi pada saat kejadian itu pelakunya dari keluarganya sendiri. Keluarga sendiri. Kebetulan salah satu istri dari. Iya, 3 orang, sebenarnya ada 3 orang yang mereka berniat untuk menyingkirkan mendiang beliaunya. Nah, karena ada 3 energi kuat. Makanya tadi kenapa dari tadi saya nggak enak, saya pegang tangan saya terus, sekarang berat sekali. Iya, dari tadi awalnya kan udah beda masuk. Iya, jadi mungkin Mas Tukul, saya dan Mas, kita panggilnya Mas Ahmad ya. Pemirsa juga bisa melihat atau merasakan langsung kita melalui Mas Ahmad, melalui mediasi itu akan memvisualkan melalui dirinya apa yang bisa dikomunikasikan dengan yang pernah kejadian traumatis yang ada di sini. Kalau bisa dimulai. Ya, sudah ada ya. Udah mulai berat sih. Tapi nanti bisa menetralisir sendiri kan ya? Oke. Dia udah mulai. Tapi bisa balik sendiri ya. Aduh berat banget. Bentar ya. Ya. Mereka itu siapa, Mbak Yu? Mbak Yu, mereka itu siapa yang jahat masih? Tahu, Mbak Yu tahu siapa yang jahat? Nih? Padahal saya sudah menganggap mereka keluarga sendiri. Oh. Kenapa mereka tega sama saya? Padahal Mbak Yu tidak pernah melakukan hal. Tidak. Yang mengerjakan pekerjaan rumah saya. Mereka
mereka butuh bantuan apa saya bantu. Tapi kenapa mereka jahat sama saya? Bayu yang paling termuda ya. Jadi di sini saya merasakan energinya yang sedang berkomunikasi dengan Ahmad ini paling muda. Yang menjadi korban ini paling muda daripada istri-istri atau selir-selir lainnya yang paling muda. Kulitnya putih, badannya lebih kecil dibandingkan yang lainnya. Jadi sepertinya ada yang bersekongkol untuk menyingkirkan. Udah cukup ya. Itu dia. Ahmad bisa menetralisir sendiri kan. Nah, pemirsa Mr. Jalan-Jalan, itulah Mas Ahmad yang telah mengambil yang memasukkan ke Jadi, Mas Ahmad ya. Yang dilakukan Ahmad ini adalah mediasi atau Ahmad ini sangat sensitif sekali terhadap residual energi. Tempo dulu. Pengalaman dari masa lalu merekam, flashback seperti itu. Tadi Pak Imron kan ada cerita di sini ada kuburan. Ini sebelah mana ya Mas Ahmad? Iya, kalau di belakang sana. Bisa, kayaknya kita menuju ke sana. Ya, silakan Mas Ahmad dulu. Oh, ikuti terus Mr. Tukul. Jalan. Nah, mana Mas Ahmad? Sebelah sini yang Oke. Nah, pemirsa kita sudah menelusuri dari depan ke belakang. Monggo. Setelah udaranya membackup makin panas. Oh ya, itu udara pemirsa tempatnya seperti ini, pemirsa lihat, coba lihat. Iya, ketemu di sini kita lagi. Ternyata. Apa kabar Mas? Leo, baik. Masuk. Di awal kan sudah dapat opsu jelas ya Mas Tukul ya. Nah saya penasaran itu sebenarnya ada hubungannya tidak dengan rumah ini dan kejadian tragis yang pernah terjadi di rumah ini. Nah oleh karena itu kan sama Mas Ahmad nih kita mau tahu letak pastinya di mana tuh yang pernah. Di bawah tangga persis di bawah tangga. Tapi memang energinya kalau saya ngerasain bukan akibat dari kuburannya, karena memang sudah nggak ada apa-apa di sini, tetapi memang akibat bagian dari secara keseluruhan dari rumah ini. Jadi tanpa ada kuburan ini pun memang dasarnya rumah ini sudah mengumpulkan energi yang negatif beberapa. Dan dulu memang pernah ada makam, tapi kemudian kan jasadnya sudah diangkat, tidak ada lagi. Tetapi yang terasa di sini adalah bagian dari atmosfer keseluruhan dari rumah ini. Jadi ini hanya bagian kecilnya saja. Jadi sama, tetap tidak mengenakan, tetapi efek. Bisa dipegang. Tapi kembali lagi sih mungkin menambahi Pak Leo, apalagi kan memang pernah ada kejadian traumatis di rumah ini sendiri, kemudian kosong. Seperti kita ketahui bahwa rumah-rumah kosong yang ditinggalkan oleh manusia lebih dari 40 hari itu akan didatangi oleh segala makhluk asal untuk
tahun lah, dan itu juga bunyi-bunyian luar biasa sekali. Nah, pemirsa Mister Teguh jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata berkait. Tadi Pak Leo dan Mbak Cita serta Mas Amal serta Mbak Andi sudah menerangkan semua seisi rumah ini. Energi apa yang sudah dirasakan dan sudah kita rasakan. Mr. I akan memvisualkan apa saja dan gambar seperti apa yang akan dilukis oleh teman-teman saya. Ikuti terus Mr. Teguh. Wah pemirsa, ketika Mr. I dan para pelukisnya sedang melakukan pelukisan, ternyata tim Mr. Tukul dikepung dan diserang oleh ratusan makhluk astral yang datang dari perkebunan di belakang rumah Belanda ini. Ahmad pun membantu Mr. I menghadang ratusan makhluk astral yang mencoba merasuki tim Mr. Tukul dan para penonton. Semoga mereka berhasil menetralisir keadaan ya pemirsa. Luar biasa. Pemirsa, Mr. Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada, dari dunia nyata maupun gaib, inilah hasil visual kanvas lukisan yang dilukis oleh Mr. I. Leo, Pak Leo. Yang pasti ini beberapa ini saya tertarik ini. Yang ini memang orang yang dulu pernah menghuni rumah, jadi bagian dari keluarga di rumah ini dulu. Betul. Jadi dan tampaknya saya tidak ngerti meninggalnya dalam keadaan kurang begitu mengenakan ya. Karena diracun, Pak. Oke. Ini kok seperti ada hubungan ya. Saya tidak berani menuduh apakah ini yang memang berbuat sesuatu yang kurang baik, karena ini urusannya meninggal juga karena kehidupan percintaan lah ya. Saya tidak tahu apakah bagaimana jalan ceritanya, tapi ini punya keterkaitan erat. Kalau ini energi yang ada di luar rumah, di luar bangunan rumah. Kalau Mas Ahmad nih, apa yang terjadi ketika pengelukisan ini? Tadi kan lihat itu sampai Iya, kebetulan
kebetulan pada saat adanya pelukisan, sebenarnya dari kita pas pertama datang itu banyak sosok-sosok makhluk luar yang mengganggu kita. Iya, jadi sempat tadi dengar suara-suara kan di dalam. Itu salah satunya dari mereka. Cuman memang mungkin yang lebih besar energinya tuh yang ini. Kebetulan dari pertama kita datang tuh udah mondar-mandir dari sana ke sana terbang sana. Kalau saya sendiri sih, ini dari semua lukisan ini memang sama seperti Pak Leo. Saya lebih tertarik yang lukisan sebelah kiri. Kalau yang ini memang terlihat dia dingin-dinginnya adalah seperti menahan sesuatu ya, dari energinya menahan sesuatu, mungkin perasaan cintanya atau apa bagaimana. Nah sementara kalau yang ini memang penderitaan yang amat sangat. Kalau dari saya sih nggak ada pesan terlalu banyak nih, tapi fans banget nih sama Mas Tukul, sama acara Misteri Tukul jalan-jalan. Kalau boleh sih saya ikut Mas ya. Ya silakan. Yang penting makannya jangan banyak-banyak, kerjanya dibanyakin. Ambil sisi positif tontonan Mister Tukul jalan-jalan, yang negatif jangan diambil. Ikuti terus Mister Tukul jalan-jalan di tempat yang berbeda, yang wisatanya bisa diambil, budaya diambil, dan misterinya juga diambil. Dan kekuatan yang tidak bisa tertandingi adalah kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Tunggu kehadiran Mister Tukul jalan-jalan di tempat yang lain.